kita masuk, apa itu parafrase? Parafrase itu adalah suatu bentuk pengungkapan kembali sebuah kalimat ataupun pernyataan dengan menggunakan cara yang berbeda atau pemilihan kata yang lebih tepat tanpa mengubah makna yang dimiliki oleh kalimat ataupun pernyataan tersebut. Jadi misalnya, sebuah kalimat yang kalian kutip itu harus bisa kalian ubah menjadi kalimat baru, tapi memiliki makna yang nggak jauh berbeda dari kalimat aslinya, supaya tidak ada pencurian identitas suatu karya dalam pengertian parafrase. Tujuan parafrase itu menghindari plagiarisme. Itu kan plagiarisme itu apa? Jadi sebuah karya yang diciptakan oleh orang lain itu kita buat lagi, kita ubah dengan bahasa kita sendiri, sehingga lebih mudah dipahami ataupun dimengerti. Lanjut, apa itu ciri-ciri parafrase? Parafrase adalah yang pertama, cara atau teknik penyampaiannya berbeda. Yang kedua, tidak merubah makna. Yang ketiga, bentuk tuturannya berbeda atau struktur kalimatnya berbeda. Yang keempat, tidak copy paste. Ini yang paling penting ya, karena copy paste itu berarti plagiarisme. Yang kelima, substansi tidak berubah. Dan yang terakhir, bahasa penyampaiannya berubah. Intinya sebuah kalimat itu harus berubah, tetapi tidak mengubah maknanya. Next, apa itu teknik parafrase? Parafrase itu memiliki teknik yang itu mengganti kata penghubung pada kalimat yang digunakan dan mengungkapkan perbandingan. Kata penghubung untuk dan itu harus diganti supaya dapat mengubah bentuk kalimat dan tidak mengubah maknanya. Yang kedua, mengubah kata kerja pasif menjadi kata kerja aktif. Misal kata dibuat, diubah, dipotong, diubah menjadi mengubah, memotong, dan sebagainya. Yang ketiga, mengubah bentuk kata yang digunakan. Misalnya kata kerja diganti menjadi kata sifat atau kata benda. Seperti contoh misalnya, membaca, kalian ubah menjadi pembaca. Pelukis, kalian ubah menjadi melukis. Itu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, mengganti kata yang digunakan dengan memakai persamaan kata, sinonim. Misalnya, contoh, memutar, diganti dengan merotasi. Gitu. Next, bagaimana tuh caranya supaya bisa parafrase? Yang pertama itu, membaca teori beberapa kali. Jadi teks yang mau kalian ambil itu, harus kalian baca beberapa kali. Biar kalian tahu gimana nanti menentukan yang kedua, yaitu mencari konsep gagasan utamanya. Karena kan tadi sudah kita bahas di awal, kalau parafrase itu um, harus bisa mengubah mengubah kalimat tanpa mengubah makna dan menjadi lebih singkat dan lebih mudah untuk dibaca. Yang ketiga, menurut hasil pemahaman. Apa yang sudah kalian baca itu, kalian tulis lagi jadi beberapa bentuk kerangka. Lalu kalian kumpulkan semuanya. Yang keempat, kalian bandingkan dengan teks asli. Teks yang sudah kalian parafrase, itu kalian bandingkan lagi ulang dengan teks yang awal. Apakah masih sama? Apakah masih berkemungkinan untuk sama? Kalau masih sama, kalian ubah lagi. Dan yang terakhir, simpulkan kutipan yang akan dibuat. Kutipan yang akan dibuat itu harus kalian simpulkan lagi dari awal, supaya tidak terjadi plagiarisme. Kita masuk ke contohnya aja ya. Di sini ada teks jurnalnya Uswatun Hasanah dan kawan-kawan tentang sensitivitas rasa. Menurut kalian, di sini juga ada contoh parafrase yang salah. Tapi menurut kalian ini benar atau enggak parafrase yang udah dikasih tunjuk di sini? Salah, Pak. Kenapa bisa salah tuh? Kalau yang saya lihat, Pak, itu kan tadi yang seperti yang dibilang, kita harus tahu gagasan utamanya. Otomatis teksnya itu harusnya lebih singkat, padat, dan jelas. Dan kalau dilihat dari strukturnya, struktur kalimat ini masih sama dengan yang aslinya. Hanya diganti sedikit kata-katanya. Betul. Vale plus 5 ya dari saya ya. Hmm, betul ya Lina Vale ya. Kalimatnya ini masih belum ringkas, belum lugas. Jadi masih banyak kata-kata yang panjang, kata-kata yang nggak dibutuhkan. Sehingga orang membaca pun, loh, ini kata-katanya sama loh sama teks yang ini. Masih berkemungkinan mirip. Bisa kena pasal nanti kalau bisa kita buat kayak gitu. Gimana tuh bentuk parafrase yang udah benar? Parafrase yang udah benar tuh gini ya bentuknya. Nah, lihat kan jelas gak perbedaannya dengan yang tadi? Kayak yang tadi kan, di kalimat pertamanya kita lihat. Kepekaan rasa dapat diukur dengan metode penentuan nilai ambang deteksi. Di sini, di sumbernya, sensitivitas rasa dapat diukur dengan cara menentukan nilai ambang deteksi. Itu cuma mengubah sedikit kata kayak sensitivitas diganti ke kepekaan rasa. Terus nilai ambang deteksi itu nggak diubah, jadi cuma kayak bentar aja, kita cuma diganti satu kata, langsung dicomot sebagian. Jadi itu nggak boleh. Itu masih termasuk belum bisa untuk memparafrase. Kita ganti ke parafrase yang benar. Ambang deteksi dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui kepekaan rasa. Dibandingkan dengan yang tadi salah,
Ini kan kata-katanya lebih lugas, lebih mudah dimengerti. Sama kata-kata itu kalimat itu beda jauh dengan yang asli. Seperti contohnya, ambang deteksi itu kan di kalimat akhir, di akhir. Kalian ubah ke awal. Kepekaan rasanya kalian ubah jadi di akhir sebelumnya di awal. Jadi dia walaupun udah berbeda bentuk kata-katanya, tetapi maknanya tetap sama. Jadi kita bisa terhindar dari yang namanya plagiarisme karena kita itu mampu memparafrasekan. Kira-kira ada nggak yang mau ditanya setelah melihat contoh parafrase? Kalau nggak ada bilang nggak ada, jangan cuekin. Nggak ada, Pak. Udah Udah jelas ya. Makasih ya atas responnya Elvara. Kita tuh nggak boleh nggak respon ya, karena nanti kita nggak tahu tuh kalau nggak direspon. Say no to plagiarism, say no to copy paste ya. Baik, Pak. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai guru pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga bermanfaat juga ya. Semoga ilmunya jangan berhenti di kalian aja, kalian sebarkan juga ke orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.